ada di tempat ini. Ya, Kami amin. percaya semua adalah karena anugerah Tuhan. Amin, amin, amin. Untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Bukakan pengertian demi pengertian. Haleluya. Sehingga Amin. kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau Amin, inginkan amin. dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kepada haleluya. Ya. Sorry agak terlambat. Tadi mau pulang ada meeting di kantor. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Nah saudara, hari ini temanya adalah mempertajam melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi melihat apa yang tidak kelihatan. Baik. Nah saudara, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, sebetulnya kita ini hidup sekarang ini di dalam dunia atau dimensi natural. Tetapi ada satu alam lain, yaitu alam roh. Jadi ada dunia natural dan ada dunia supranatural atau dunia roh. Nah, kalau dunia natural itu kasat mata ya, kita bisa melihat ada ikan, ya, ada yang lain. Kita bisa melihat, kita bisa pegang, kita bisa raba, kita bisa cium, kita bisa rasakan. Itu semua itu namanya dunia natural. Tapi ada satu lagi, yaitu dunia roh. Nah, dunia natural kita bisa lihat, tapi dunia roh kita tidak bisa melihat. Ketika kita tutup mata, kemudian kita mulai berdoa, dari dunia natural kita pindah ke dunia roh sebetulnya. Ketika kita muji-muji Tuhan, itu ketika kita nyembah Tuhan, dari dunia natural kita masuk ke dalam dunia roh. Ya. Cuma masalahnya saudara, kita tuh jarang memperhatikan dunia roh. Kita jarang memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Yang sering kali kita perhatikan adalah apa yang kelihatan. Nah, apa yang kelihatan ini seharusnya kalau kita masuk dalam dunia roh, kita harus meninggalkan ini. Jangan menuntut kita melihat dulu baru kita percaya. Makanya orang Kristen, orang percaya dikatakan orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang Kristen tuh nggak melihat apa yang hidup ini nggak cuma apa yang dapat dilihat. Ya, amin. Tapi apa yang tidak dapat dilihat. Nah, karena terbawa-bawa, seringkali kita berkata gini, kalau nggak ada buktinya saya belum percaya. Ya. Kalau ada buktinya, baru saya percaya. Kalau bisa dibuktikan, baru saya percaya. Kalau kita ngelihat nyata, nah baru saya percaya. Soalnya dalam dunia roh itu gak seperti itu. Dunia roh itu kita percaya dulu, baru kita bisa melihat. Ya. Makanya di Mazmur dikatakan, kecaplah dan lihatlah. Kenapa nggak lihatlah dan kecaplah? Kenapa kita disuruh kecap dulu, merasakan dulu, berarti kamu akan lihat loh kebaikan Tuhan. Yes. Tapi kebanyakan kita pengennya apa? Melihat Lihat dulu dong, mana buktinya? Katakan dulu dong cintamu padaku, gitu ya. Baru aku percaya. Tapi kalau cuma ngomong aja, nggak percaya. Nah, hal seperti itu kebawa-bawa kepada dunia roh. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita melihat apa yang kelihatan, itu sifatnya sementara. Tetapi kalau kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan, itu sifatnya kekal. Saudara, apa yang nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Ya. Setuju ya? Kita melihat angin, bisa kelihatan nggak angin? Enggak kan? Tapi kita bisa merasakan ada angin
kita bisa merasakan sehingga angin itu membuat kita ngantuk gitu ya. Apalagi di gereja, waduh ngantuk paling enak. Di dalam dunia roh kita harus percaya alatnya atau jembatannya Iman. antara dunia natural sama dunia supranatural atau dunia roh itu adalah Iman. iman. Iman inilah yang menyeberangi, iman inilah seperti jembatan. Ini dunia natural, dunia nyata kita. Di sebelah sana ada dunia roh, di sebelah sini itu kalau kita mau nyebrang ke sana harus pakai iman. Sebetulnya agama apapun di dunia ini itu mereka itu masuk ke dalam dunia roh. Coba yang orang animisme, kalau saudara pergi ke Bali, di tengah jalan kadang-kadang di setiap tikungan itu ada sesajen ya. Itu sesajen buat apa? Buat siapa? Bukan buat manusia. Tapi dia tahu ada roh yang makan itu. Di bawah pohon besar dikasih sesajen, itu untuk apa? Bukan untuk manusia, tetapi itu ada satu, dia percaya bahwa ada satu roh yang akan makan atau menikmati penyembahan dia. Nah, hari ini kita belajar saudara, apa sih dampak kalau kita itu mengerti, kalau kita percaya bahwa apa yang tidak kelihatan ini itu bagaimana supaya kita bisa menjadi benar-benar hidup dalam diri kita. Yes. Karena kita bergerak di dalam dunia roh. Ketika kita masuk gereja, kan Tuhannya nggak ada. Saudara lihat siapa? Nggak ada Tuhannya. Tapi kenapa saudara jauh-jauh datang ke sini, kita nyembah Tuhan, muji Tuhan? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kan Tuhannya nggak ada. Nah, itu semua bisa kita lihat melalui iman kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita, apa sih dampak atau akibat atau manfaat ketika kita menyadari akan yang nggak kelihatan ini. Bisa jelas ya, apa sih nggak kelihatan ini? Yang nggak kelihatan ini ketika kita masuk ke dalam dunia roh. Karena dunia roh itu gak kasat mata, dia nggak kelihatan. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam apa yang kita nggak lihat. Kita menyembah, memuji Tuhan yang Tuhannya tidak kita lihat. Nah, sekarang apa dampaknya kalau kita menyadari hal itu, bahwa Allah itu real adanya, dunia roh itu real adanya. Yeah. Kalau kita ngusir setan, lepasan ya, Hengki dan kawan-kawan, keluar dong, keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar. Keluar. Ngusir siapa itu? Yeah, roh. Itu masuk ke dalam dunia roh. Yeah. Jadi kita masuk dalam dunia roh, berhubungan dengan dunia roh. Kalau di dalam alam nyata kita masuk ke dalam dunia roh, tapi kita masih menggunakan logika natural, nggak nyambung. Makanya ketika kita nyembah Tuhan, puji Tuhan, kalau kita masih pakai kedagingan, istilahnya naturalnya itu, mana ya Tuhan? Nggak kelihatan, nggak nyambung. Tapi ketika kita masuk dalam alam roh, nyambung, karena Tuhan itu roh. Amen. Nah, hari ini kita mau belajar, saya kata ada 3 hal, boleh tidak ya? Bagaimana, apa dampak daripada kalau kita mengerti hal ini, yaitu bahwa Tuhan itu ada di dalam alam roh dan kita harus menyadari hal itu. Yang pertama saudara, kita buka dulu dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 6. Apa dampak dari kita dapat melihat apa yang tidak kelihatan? Ini cerita mengenai Elisa dan bujangnya yang dikepung oleh musuh, ya. Karena Elisa ini seringkali membocorkan rahasia raja musuh dari Israel, sehingga Israel selalu menang. Makanya raja mengirim pasukannya untuk menangkap raja musuhnya Israel itu, mengirim
pasukannya untuk menangkap Elisa dan Gehazi, bujangnya itu. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dahsyat ya. Nah, menurut saudara, ketika si Elisa itu melihat cuma tentara musuh, sebetulnya tentara Tuhan, para malaikat sudah ada belum? Ada. Sudah ada kan? Cuma masalahnya Elisa ini nggak bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan. Dia nggak tahu, ketika sebelum matanya dibukakan oleh Tuhan, dia nggak tahu kalau di belakang itu lebih banyak pasukan berkuda dari malaikat daripada pasukan musuh. Tapi ketika matanya dibukakan, Elisa berdoa, "Celikanlah mata bujangku ini." Kemudian Tuhan membukakan matanya, baru dia melihat, wah, luar biasa, ada pasukan berkuda. Nah, ketika Elisa melihat seperti itu, ketika bujang Elisa melihat seperti itu, dia takut nggak? Enggak. Udah nggak takut lagi. Kenapa? Oh, banyak pasukan Tuhan tuh lebih banyak. Saya bisa bayangkan nggak kalau kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan seperti Elisa, seperti bujangnya itu. Saya bayangkan begini, ketika kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, kemudian kita bisa melihat malaikat, itu nyanyinya saya percaya itu pasti double semangatnya ya. Wah, kita melihat malaikat sedang memuji Tuhan juga. Kita melihat pasukan berapi menjagai tempat ini. Dahsyat ya, Saudara? Dahsyat. Masalahnya kita nggak ngelihat, Saudara. Masalahnya nggak ngelihat. Tapi pernah, Saudara, saya lihat di lihat di Facebook atau ya di Facebook itu atau di YouTube itu ada malaikat yang ketangkap ya, maksudnya ketangkap kamera. Lagi ada penyembahan gitu di pujian, ada malaikat yang ketangkap kamera. Tapi saudara, memang kenyataan bahwa kita walaupun nggak melihat ada malaikat, tetapi sebetulnya malaikat itu ada bersama-sama dengan kita. Siapa yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara, ada satu ayat yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Saudara mungkin rumahnya nun jauh di sana, mungkin terpencil, mungkin gelap gulita kiri kanan. Tapi firman Tuhan berkata, malaikat itu berkemah. Amin, amin. Di sekeliling orang percaya, artinya di sekeliling rumah kita itu ada malaikat Tuhan yang berkemah. Bayangkan saudara, kalau satpam itu masih bisa tidurnya. Iya. Satpam masih bisa ngantuk kan? Dijaga gimana tapi bisa ngantuk. Malaikat itu nggak bisa. Nah, dia itu berjaga di sekeliling rumah orang percaya, saudara. Jadi walaupun rumah saudara BTN, tapi dijaga malaikat. Amin. Ada rumah orang kaya tapi nggak kenal Tuhan, dijaganya satpam. Tapi kita dijaga oleh para malaikat. Dahsyat. Nggak digaji lagi. Jangan lupa bayar persembahan perpuluhan ya. Tapi luar biasa kan. Yang penting apa di sini, saudara? Percaya. Makanya mari belajar pertajam. Walaupun kita nggak ngelihat, bukan berarti nggak ada. Yang kita percaya adalah apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan tulis, itu pasti ada gitu. Amin. Jadi kalau Tuhan tulis, Tuhan nyatakan dalam firman-Nya bahwa aku menyertai engkau senantiasa, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Nggak peduli gimana kondisi kita, nggak peduli gimana
keadaan kita. Tapi firman Tuhan tuh nggak bisa dibatalkan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Bahkan firmannya berkata, Tuhan itu menjaga namanya lebih daripada apapun. Kita aja mesti jaga nama ya, apalagi orang bisnis, betul kan? Kalau nggak jaga nama, waduh, orang nggak percaya, udah susah. Jaga nama, apalagi Tuhan tuh. Tuhan itu menjaga namanya melebihi apapun, kata firman Tuhan. Jadi kalau dia berkata bahwa aku menyertai engkau, aku nggak akan pernah membiarkan engkau, aku nggak akan pernah meninggalkan engkau, percaya, saudara. Iya. Ketika kita percaya seperti itu, tapi saya nggak lihat, Pak. Bukan soal melihat. Orang benar itu hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi percaya aja, saudara. Ketika kita percaya, ada banyak janji Tuhan yang kita bisa nikmati, saudara. Jadi semakin kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita, walaupun kita tidak melihat, tapi kita sadari ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Itu membuat kita apa, saudara? Membuat kita nggak takut. Saya ingat mengenai Daud dan Goliat. Iya. Bagaimana Goliat yang besar, Daud yang kecil. Kenapa beda dengan Saul? Saul melihat secara mata jasmani, secara natural. Wah, gede badannya, tinggi besar, gitu ya. Udah gitu ditutupin semua lagi sama pakaian besinya. Gak mungkin orang bisa mengalahkan. Saul melihat kenyataan. Tapi Daud, dia berkata apa? Engkau datang dengan tombak, tapi aku datang dengan Nama Tuhan. nama Tuhan. Tombak kelihatan nggak? Iya. Nama Tuhan kelihatan nggak? Enggak. Makanya jangan tertipu dengan kalau kita nggak melihat. Belum ada buktinya sih, Pak. Nggak gitu. Harus ada buktinya dulu. Enggak, orang benar itu hidup bukan karena melihat. Orang benar itu hidup karena percaya. Saudara percaya aja apa yang Tuhan katakan. Nanti kalau nggak terjadi gimana? Itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah percaya. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tahu. Dia nggak lihat, tapi Daud percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Makanya dia berani. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Amin. Terus seringkali kita karena nggak melihat, kemudian membuat iman kita menjadi lemah. Udah doa buat suami kita mungkin, doa buat istri kita, tapi belum ada perubahan. Kita melihat, doain anak kita, bukannya tambah baik, tambah menjadi berontaknya. Kok nggak ada perubahan? Kok nggak ada menuju kebaikan? Kok kelihatannya seperti itu sih? Iya, tapi kata Tuhan, orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi percaya. Udah percaya aja bahwa nanti pasti Tuhan benerin. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan melihat, Pak, tambah parah, Pak. Enggak, kita melihatnya ke sana. Enggak tambah parah kok. Sekarang tambah parah, tapi janji Tuhan, satu orang bertobat, seluruh keluarga Diselamatkan. Jadi kalau ada suamimu belum bertobat, istrimu belum bertobat, ada anakmu belum bertobat, jangan engkau patah hati. Aduh, patah semangat. Ya, saya lebih percaya sama Tuhan dibanding sama kata-kata orang nih. Kalau kata orang apa? Udah, nggak ada harapan lah, nggak mungkin berubah. Tapi kita harus percaya, enggak. Kata Tuhan, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Yang penting saya ini bertobat. Amin. Yes. Itu janji Tuhan kok. Pada akhir zaman, kata Tuhan, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi kalau anakmu sekarang belum berbalik kepadamu, percaya aja janji Tuhan. Ya. Walaupun kita nggak melihat, kenapa nggak ada buktinya. Tapi percayalah, lebih baik percaya sama Tuhan dibanding percaya sama hantu.
Saudara lebih pegang mana? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Tuhan. Tapi Pak, buktinya bagi Tuhan bukan soal buktinya itu. Apa sih susahnya bagi Tuhan untuk mengangkat seseorang atau mengubah hati seseorang? Nggak susah. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Bertekunlah, percayalah, walaupun kau tidak melihat. Tapi saya percaya Yes. orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Apapun kelihatan kok begini, nggak usah takut. Karena apa? Tuhan itu bela siapa dia? Bukan bela kita, Namanya. bela namanya. Tuhan tuh bukan ngelihat kitanya, tapi dia melihat namanya. Dia janji kok. Dia janji sama Abraham apa? Abraham, keturunanmu, kamu akan diberkati dan keturunanmu akan menjadi berkat. Siapa keturunan Abraham? Galatia 3:29 dikatakan kita ini Kristus. adalah keturunan Abraham karena kita adalah milik Kristus. Yes. Jadi kalau kita keturunan Abraham, kita menjadi berkat gak? Iya, amin. Tapi Pak, tapi lagi ya. Kebanyakan tapi saya belum menjadi berkat, Pak. Ya tapi kata Tuhan, kamu ini jadi berkat. Kalau menjadi berkat, kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Bukan kelebihan berat badan ya. Pasti kelebihan. Gak mungkin kekurangan. Namanya kita jadi berkat. Nah, itulah janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Tapi saya sekarang masih kekurangan, Pak. Iya, tapi kamu itu ditakdirkan sama Tuhan. Takdir orang percaya. Coba percaya adanya takdir. Ada takdir nggak? Takdir itu apa? Sesuatu yang sudah Tentukan. ditetapkan oleh Tuhan. Nah, takdir orang percaya apa? Diberkati dan menjadi berkat. Jadi berkat. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan Pengharapan. itu takdir kita, sudah. Takdir kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Jadi kalau keluarga kita, aduh, kayaknya nggak ada harapan, Pak. Enggak. Itu karena kamu melihat secara mata. Karena kamu melihat secara jasmani. Tapi lihatlah dengan mata imanmu. Percaya bahwa kata Tuhan, saya ini adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kata Tuhan, kata firman Tuhan, masa depan saya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Tapi saya cuma tukang ngamen, Pak. Oh, si Bonge sekarang kan luar biasa. Siapa yang nyangka? Mungkin bisa seperti itu. Lu ngamen. Sama kayak si Farel kan. Waktu dibanding-banding ke. Tukang ngamen. Nah, kan. Aduh, enak anaknya. Nanti Natal nyanyi ya. Oh, jadi banding-banding ya. Kenapa bisa seperti itu, Sur? Orang dunia aja bisa kok. Orang dunia aja bisa. Tiba-tiba berubah dalam sekejap. Masa anak Tuhan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, keluargamu, bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, masa nggak akan digenapi? Iya. Kalau kita cuma melihat dari apa yang dapat kita lihat, itu akan membuat kita kecewa ikut Tuhan. Mana Tuhan buktinya? Mana Tuhan buktinya? Tetapi ketika engkau percaya, janji Tuhan adalah iya dan amin. Engkau percaya bahwa kalau saya lihat sekarang itu belum baik, nanti pasti baik. Amin. Amin. Kalau kita belum diberkati, udah tua Pak, belum diberkati juga, anak kita pasti akan diberkati. Amin. Anak kita belum diberkati, cucu kita pasti diberkati. Amin. Bagi Tuhan, janjinya itu adalah iya dan amin, Sur. Yes. Nggak ada cancel, nggak ada pending. Tapi yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kau akan melihat apa yang nggak bisa dilihat oleh mata.
Tapi ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan akan buktikan ya. Tuhan akan buktikan. Karena dia tuh sampai sumpah. Kalau kita demi Tuhan nih, maka nggak boleh. Demi apa? Demi apa? Tuhan sampai bersumpah untuk memberkati Abraham. Demi siapa? Dirinya sendiri. Demi dirinya sendiri, karena nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Tapi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Supaya Abraham percaya, supaya kita sekarang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kau melihat dengan mata imanmu, jangan dengan mata jasmani. Yes. Mata jasmani itu kabur, apalagi sudah katarak. Baca aja udah susah, menipu. Tetapi mata imanmu, kata Paulus, secara fisik, secara badani nih, semakin tua semakin kendor, semakin lemah katanya gitu ya. Tetapi manusia batiniah aku Diperbaharui. semakin lama semakin diperbaharui. Wah, dahsyat saudara. Kita ketika kita hidup menghidupi alam roh, kita akan melihat saudara, Yes. apa yang Tuhan janjikan pasti akan Amin. Amin. digenapi. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, apa akibatnya, apa dampaknya ketika kita dapat melihat apa yang tidak dapat kelihatan. Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai 27. Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat ke-27. Ini cerita mengenai Musa. Karena ia di sini Musa, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Wah, ini dahsyat. Musa meninggalkan istana Mesir dengan segala kekayaannya. Dia lebih memilih untuk menderita sengsara daripada dengan umatnya. Soalnya kalau istana raja itu sama istananya orang kaya itu beda. Lebih mewah pasti istana raja, namanya juga raja. Iya. Sesuatu yang luar biasa. Tapi Musa ini dia rela meninggalkan kemewahan, meninggalkan kenikmatan dunia ini. Dia rela untuk meninggalkan itu semua dan menderita sengsara dengan umat Israel, umat pilihannya. Kemudian dia juga nggak takut akan murka raja. Kenapa dia bisa begitu? Ayat terakhir dikata, ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa maksudnya saudara ayat ini? Melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya terjemahan isi version itu berkata gini, ia dapat melihat, ia hidup, ia tinggal seperti orang yang dapat melihat Allah. Jadi melihat yang tidak kelihatan itu merujuk kepada Allah. Dia hidup sama seperti orang yang dapat melihat Allah. Makanya nggak heran saudara kalau istana itu nggak ada kalau dibanding ke itu nggak ada artinya saudara. Dengan apa? Dengan surga. Iya. Apa sih artinya kenikmatan sementara? Musa tahu kenikmatan sementara, apa yang dialami di Mesir, apa yang dia nikmati di Mesir itu cuma sementara. Tapi makanya ayat sebelumnya 26, coba lihat ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab
pandangannya diarahkan kepada upah. upah. Kalau bahasa Inggrisnya katakan, ia akan mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang Tuhan akan beri di waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang kapan? Pada saat kekekalan. Nah, saudara, kalau kita dapat melihat sama seperti Musa nih. Musa dapat melihat sama seperti ia melihat Allah. Orang lain gak bisa melihat Allah. Tapi Musa bisa melihat seperti orang yang hidup yang bisa melihat Allah. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, Musa itu pernah ketemu sama Tuhan, bicara sama Tuhan face to face. Luar biasa ya. Itu berjumpa dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, face to face sama Tuhan. Tuhan katakan kalau Tuhan bicara kepada para nabi itu dengan perumpamaan. Tetapi kata Tuhan, aku berbicara dengan hamba-Ku Musa, itu berhadapan muka dan secara berterus terang. Gak heran saudara, orang yang seperti ini itu rela meninggalkan semuanya. Iya. Demi apa? Karena dia tahu kalau dibanding-banding ke sama Tuhan, ini gak ada artinya apa-apa. Makanya Paulus dia berkata apa? Dulu nama besarnya, kepintarannya itu dianggap sebagai suatu keuntungan, suatu yang membanggakan. Tapi begitu dia tahu, dia kenal Tuhan, segala sesuatu yang dulu dianggap untung, dianggap apa saudara? Sampah. Segala sesuatu ku anggap sampah, kata. Oleh apa? Oleh pengenalanku akan Tuhan. Tapi zaman sekarang terbalik. Banyak orang memilih sampah, ninggalin Tuhan. Demi hidup ini yang nikmat sementara, dia rela mencari sampah, nikmatin sampah, hidup dalam sampah, daripada hidup nanti bersama dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak bisa melihat. Sama seperti Musa. Saya lagi bandingin, bayangkan kalau saya bisa seperti Musa, ya, bisa melihat Allah seperti orang yang nggak bisa, seperti orang lain itu nggak bisa seperti itu. Tapi Musa bisa melihat seperti itu. Saya baca kekristenan kita pasti akan berubah. Kalau saudara bisa melihat ada Tuhan di tempat ini, ibadahmu beda, nyembahmu beda, apa yang kita lakukan untuk Tuhan beda, hati kita beda. Melihat apa? Ada Tuhan di tempat ini. Tapi ketika kita nggak bisa melihat Tuhan di tempat ini, ya kita anggap ya ibadah biasa-biasa aja. Makanya pengumuman minggu depan ibadah seperti biasa, jangan. Minggu depan ibadah kita akan menjadi luar biasa. Amin. Ya, pengumuman. Rabu depan RPM berjalan seperti biasa, makanya seperti biasa terus. RPM akan berjalan luar biasa. Amin. Karena ada Tuhan di tempat ini. Iya. Saudara, ketika kita nyembah Tuhan, percayalah, walaupun saudara tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan ada. Amin. Tapi jangan kelamaan ngomong ya, nanti khotbah dia. Tapi saudara, ini adalah suatu realitas. Kenapa Musa berani meninggalkan itu? Kenapa Musa memilih menderita sengsara? Kenapa Musa pandangannya arahkan ke upah? Karena dia tahu ada something good di depan sana. Ada sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Maka dia, ya ini mah sementara. Ini cuma kenikmatan sementara, kesenangan sementara. Dunia ini ada batasnya, umur kita ada batasnya. Sementara, tapi di sini itu kekal selama-lamanya. Amin. Kalau misalnya Bos Resida bilang sama Tanto, Pak Tanto, Anda kerja 2 tahun lagi ya, tapi Anda kerja luar biasa. Jangan bolos, ya, jangan sakit, ya, jaga kesehatan. Setelah 2 tahun, Pak Tanto tinggal pilih, itu di Central Park ada tanah dan bangunan, tinggal pilih, tinggal tunjuk. Nanti akan dilengkapi dengan mobil, nanti akan dilengkapi semua full furnish. Itu, tapi 2 tahun kerja biar benar nih.
Pak Tanto mau nggak? Masih mau deh. Masih kerjanya lain. Wah, diadakin nggak survei tanah juga nggak mau saya. saya mau kerja benar-benar nih. Kenapa? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi saya akan menikmati rumah besar, ada mobil, semua serba baru. Bukan istri baru nih ya. Semua serba baru. Wah, luar biasa. 2 tahun lagi. Mau Pak Tanto? Mau pasti. Saya aja mau gitu. Tapi ada banyak orang tuh disuruh sama Tuhan selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia, sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Sungguh-sungguh berbakti, beribadah sama Tuhan. Nanti engkau akan nikmati rumah yang besar, lantainya dari emas, dindingnya dari permata. Mau nggak? Mau. Tapi berbakti ya. Hari Minggu ke gereja. Tuhan nggak minta macam-macam kok. Berbakti ya, ibadah ya sama Tuhan. Nanti tiba waktunya, kau akan pindah. Ada cerita saudara. Ada orang kaya. Ini orang kaya saudara. Dia meminta pada Tuhan, enggak, Tuhan saya pengen bawa emas, karena emasnya banyak. Kebetulan dia toko emas. Masa mati nggak dibawa emasnya. Kemudian dia, ini cerita saudara, dia pegangin emasnya, ada berapa kilo dia pegangin sampai dibawa ke peti mati. Kemudian ceritanya Tuhan kabulkan. Ketika dia bangkit lagi, ya, tiba di alam baka sana, dia bawa emasnya itu. Ceritanya dia bawa emasnya, bawa emas, terus ketemu sama Petrus. Petrus tanya, itu apa? Emas. Ngapain bawa batu trotoar? Iya. Di sini begitu membanggakan punya emas gitu ya, dibawa-bawa sampai mati, dibawa-bawa sampai surga. Lantai. Cuma trotoar doang. So, mungkin kita nggak punya apa-apa di sini. Tapi percayalah, dengan mata imanmu sama seperti Musa. Ketika Musa mati, Musa dalam keadaan kaya gak? Musa dalam keadaan jadi konglomerat gak ketika dia mati? Iya. Tapi kehidupan Musa menjadi berkat bagi banyak orang Israel. Musa adalah nabi yang dihormati oleh orang Israel. Dan Musa, walaupun dia nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi dia disuruh ngelihat sama Tuhan di atas gunung. Musa lihat, itulah tanah yang kujanjikan. Musa cuma bisa ngelihat, tapi ada suatu tempat yang lebih daripada tanah Kanaan, yaitu surga. Iya. Saudara, semua orang tujuannya pasti ke sana nantinya. Karena itu, kalau kita tahu bahwa kita memang nggak bisa melihat apa yang nggak kelihatan, tetapi percayalah saudara, bahwa ketika kita sama seperti Musa, ketika engkau bisa melihat Tuhan, bisa melihat janjinya, bisa melihat apa yang Dia firmankan, maka kita akan bisa seperti Musa. Kita bisa kuat menanggung penderitaan, kuat menanggung cobaan. Jadi kalau ada cobaan dikit-dikit, ya ini main tank. Sementara kok. Kalau ada kesusahan-kesusahan, ya ini mah cepat sementara. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan bagi kita, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu Tuhan akan buat perbedaan. Amin. Percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah ya dan amin. Ketika kita bisa melihat Tuhan, sama seperti Musa, ketika dia bisa melihat Tuhan, dia bisa menanggung semua yang dialaminya. Luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita sedang melihat, Tuhan hidup demikian kerasnya. Mungkin melihat hidup demikian susahnya. Mungkin ada hal-hal orang lain gampang ya dapat berkatnya. Tinggal berkati. Kenapa kita harus berjuang? Baru ini, jangan putus asa. Amin. Yes.
Percayalah bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. 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 Ketika kita tetap bertekun sama Tuhan, kita arahkan hati kita pada Tuhan, bisa melihat, kita pertajam apa yang kita nggak bisa lihat, maka Tuhan akan membawa kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa akibatnya ketika kita bisa melihat apa yang tidak dapat ketika tidak kita lihat? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Secara badani, secara fisik, manusia lahiriah semakin hari semakin merosot. Ada aja yang dirasa, ya. Encok lah, apalah gitu ya, ada yang dirasa. Tetapi manusia batiniah lain, semakin hari semakin diperbaharui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, nah menurut saudara, Paulus itu menderita ringan atau menderita berat sih sebetulnya? Berat. Berat ya. Dia dicambuk berapa kali? Didera, dicambuk, naik kapal, kapalnya karam, mau digigit ular berbisa, kemudian banyak aniaya, di penjara dan sebagainya. Itu berat loh Paulus. Kira-kira nih, sama penderitaan saudara berat mana? Siapa yang sedang menderita? Dari wajahnya saya bisa melihat orang-orang yang menderita. Oh enggak ya. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi menurut saudara, kira-kira penderitaan saya ini sama Paulus lebih besar mana nih? Paulus lah ya. Kita mah gak ada apa-apanya. Tapi Paulus berkata apa? Penderitaan ringan atau berat? Ringan. Penderitaan ringan. Coba perhatikan. Penderitaan ringan yang sekarang ini, di ayat berapa itu? Penderitaan ringan. Ayat 17 ya. Ayat 17 tampilkan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kalau ada yang sedang mengalami penderitaan, saudara bisa kutip ya, penderitaan ini justru akan membawa saya kepada kemuliaan kekal. Gak bisa Paulus membandingkan, saudara, makanya ada ojo dibanding-banding kayak mungkin seperti itu ya. Karena apa? Paulus membandingkan apa yang dialami sekarang itu gak sebanding dengan kemuliaan kekal. So, apa yang saudara korbankan saat ini, saudara bisa harus pulang malam ya setelah ini, capek-capek, tapi kita harus melayani Tuhan. Saudara mau belajar firman Tuhan, ya, waktunya mungkin kumpul sama keluarga, tapi saudara sempatkan waktu untuk berada bersama-sama. Saudara, apa yang saudara lakukan enggak sebanding dengan apa yang akan saudara terima nantinya. Amin. Kalau kita ngerti ini, saudara, kalau kita ngerti bahwa aduh, apa yang saya lakukan untuk Tuhan itu enggak sebanding dengan Tuhan yang sudah siapkan. Yes. Kalau kita punya anak, kita udah tabungin uang kita nih, udah besar ya, kamu nanti masuk, nanti tak sekolahkan luar negeri, jadi orang pintar. Kamu nanti akan tinggal di apartemen yang enak, ke sekolah tinggal turun. Kamu menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang tua.
Saudara, ketika kita sebagai orang tua berpikiran seperti itu, tetapi anak kita kemudian nggak mengerti rencana orang tuanya, bahkan dia berpikir orang tua saya kaku, orang tua saya kejam, orang tua saya nggak tahu pergaulan anak muda dan sebagainya. Itu membuat anak itu kemudian bisa memberontak. Tapi ketika si anak itu tahu, wah dahsyatnya orang tua saya masih SMP aja, masih SD, orang tua saya udah bikin saya sampai universitas, saya akan disekolahkan di sini, saya akan ditempatkan di apartemen yang bagus, saya akan dibiayai, dimodal dan sebagainya. Anak itu kira-kira sama kita gimana? Harusnya pasti dia akan berterima kasih pada orang tua saya luar biasa ya, baiknya memperhatikan anak-anaknya. Saudara, kalau kita tahu bahwa orang tua kita, Bapa kita di surga menyediakan segala sesuatu yang baik, kalau ini dianggap sebagai penderitaan, kalau pelayanan kita sebagai penderitaan, nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Makanya kenapa jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yeah. Jangan kita sayang tenaga kita sama Tuhan. Jangan kita sayang waktu kita sama Tuhan. Jangan kita sayang apa yang seharusnya kita bisa bagikan ke Tuhan. Karena apa, kita tahu bahwa di balik ini saudara ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yes. Amin. Bayangkan saudara, masa depanmu, masa depan anak kita adalah masa depan yang penuh dengan Pengharapan. Wargamu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan menjadi berkat. Kalau kita belum diberkati, anak kita pasti diberkati. Anak kita belum diberkati, pasti cucu kita diberkati. Kutuk aja itu mengalir ke keturunan ketiga dan keempat. Kutuk itu terus berjalan. Kalau orang tuh gak putusin, gak kenal Tuhan. Saya melihat ada orang yang papahnya, ayahnya bercerai, dia bercerai, anaknya bercerai, 3 generasi sudah bercerai. Kalau bersama Tuhan, kalau nggak diputuskan, bisa mengalir. Kalau kutuk aja bisa mengalir, apalagi berkat. Amin. 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 Apalagi berkat yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan Pengharapan. rancangan Tuhan atas hidupmu. Itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tapi rancangan damai sejahtera. Artinya keluargamu adalah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tapi sekarang ribut terus, Pak. Jangan lihat dengan mata jasmani. Percayalah pada Tuhan, pegang janji Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengubah Yes. Amin. dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Amin. Nah, saudara, Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana kita bisa melihat yang tidak kelihatan? Dengan iman kita. Dengan Iman. belajarlah saudara, di dalam setiap situasi kehidupanmu, di dalam setiap apapun, belajar untuk melihat dengan iman. Lihatlah keluargamu dengan iman dalam terang janji Tuhan. Lihatlah pekerjaan kita itu dalam iman, dalam terang janji Tuhan. Artinya dalam terang janji Tuhan itu, apa sih yang Tuhan janjikan untuk keluarga saya? Apa yang Tuhan janjikan untuk pekerjaan saya? Apa yang Tuhan janjikan untuk bisnis saya? Apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupan saya? Nah, sebagaimana Tuhan menjanjikan yang baik, demikianlah akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Terus Pak, kalau sampai nggak ada, belum nikmati apa-apa. So, kalau baca Ibrani pasal 11,
Ada sebagian orang yang tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tapi jangan tawar Hati. karena janji Tuhan adalah ya. Saudara mau belajar mempertajam melihat apa yang tidak engkau bisa lihat? Amin. Amin. Oh, akan banyak manfaat. Kehidupanmu akan berubah, imanmu akan berubah, cara berdoamu akan berubah, cara ibadahmu akan berubah. Karena apa? Karena engkau melihat yang tidak kelihatan. Karena engkau melihat Tuhan. Engkau bisa melihat seperti Musa bisa melihat Tuhan. Maka kita pun, saudara, belajarlah untuk kita juga bisa melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada firman-Nya berkata gini, seperti tingginya langit dari bumi, seperti jauhnya timur dari barat, demikianlah Kasih Bapa. jalan Tuhan bukanlah jalanku. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Itu menurut saudara itu gimana? Betul atau salah? Masa firman Tuhan salah kok? Ya pasti betul ya. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, katanya. Saudara, ada banyak, ini sebenarnya dikutip, banyak orang mengutip ayat-ayat ini ya. Ya, jalan Tuhan kan bukan jalan kita. Jadi kita tuh gak bisa menerka jalannya Tuhan seperti apa. Ingat, ayat ini diberikan di dalam perjanjian lama. Tapi ketika kita masuk dalam perjanjian baru, ada Kristus tinggal dalam diri kita, maka Tuhan menuntun kita nggak dalam setiap langkah kita? Iya. Berarti apa yang Tuhan mau melangkah, Tuhan mengarahkan langkah kita sesuai dengan firman-Nya. Makanya kita percaya bahwa enggak kok, jalan Tuhan, ketika Tuhan berjalan, saya juga ada di situ. Saudara mesti memiliki keyakinan bahwa kalau kita ikut sama Tuhan, pasti kita nggak akan berbeda jalan sama Tuhan. Kalau kita ngikut Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun kita sampai ke tempat tujuan. Amin. Amin. Nggak mungkin kalau kita ngikut Tuhan, Tuhan jalannya di sana, kita jalannya di sini, tersesat kita. Tapi ketika kita ngikut Tuhan, kita percaya bahwa jalannya Tuhan adalah jalannya kita. Kenapa? Kita ngikutin jalannya Tuhan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Kenapa? Jalannya Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi bukan jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, jalan Tuhan juga menjadi Jalan kita. Nah kalau enggak gimana? Jalan Tuhan akan kita jalan sendiri, Tuhan jalan sendiri dong. Tapi kita percaya di dalam ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Dialah yang menuntun kita. Amin. Firman-Nya itu bagaikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi Jalan kita. pasti sama lah sama Tuhan. Artinya apa? Pasti kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Kenapa? Ketika kita ikut di dalam jalannya Tuhan. Tuhan gak tanggung kalau kita ingin jalan sendiri. Nah karena itu saudara, percayalah, belajarlah untuk mempertajam penglihatan kita, untuk kita bisa melihat Tuhan. Amin. Amin. Amin saudara. Yes. Amin. Caranya gimana? Bagaimana kita bisa mempertajam? Ada yang mau kasih saran? Caranya gimana kita bisa mempertajam iman kita, penglihatan kita? Tahu caranya? Menghidupi firman Tuhan dengan memperkatakan, misalkan rasanya. Menghidupi firman Tuhan Dengan memperkatakan. dengan memperkatakan. Oke, bagus ya. Ada lagi? Hah? Penting. Oke. Ya, semuanya betul ya. Nanti kita bahas lagi di season berikutnya ya. Mari saya dong musik.
Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kalau kita berikan persembahan dulu.